Di berdirinya Bala Mardika, mengucapkan selamat datang kepada Mas Guru sebagai pembina daripada Bala Mardika, di mana ini merupakan satu kehormatan Mas Guru bisa hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan maaf Mas, tadi kita sudah mendahului untuk potong tumpengnya dari jam 7 tadi. Mohon maaf, mungkin Mas agak telat. Dan mudah-mudahan saya juga minta doa dari Mas Guru supaya Bala Mardika bisa lebih maju dan tidak hilang di Jogja ini, di mana Mas Guru pada waktu 25 tahun yang lalu juga banyak memberikan saran kepada kita untuk gimana cara membina organisasi yang baik, berkesenian yang baik, dengan tidak meninggalkan budaya dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan sangat hormat kepada Mas Guru untuk memberikan sambutan dan memberikan saran, ataupun mungkin Mas Guru tahu semangat maupun kritik kata Mas Guru dengar dengan Bala Mardika kepada kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman kita yang ada di sini. Untuk itu saya persilakan Mas Guru untuk memberikan sambutan. Jadi Pak, tapi alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul lagi di sini. Yang sudah tidak terasa umur dari Bala Mardika sudah 25 tahun. Sudah senior-senior. Ya. Sudah expired. Dia bilang udah expired, udah kadaluarsa. Tapi saya rasa kalau masih ingat ketika kita mendirikan Bala Mardika dan di Jakarta juga ada Suara Mardika, saya kan selalu menasihati bahwa organisasi ini dibentuk, didirikan adalah sebetulnya untuk wadah perjuangan. Ada yang masih ingat nggak sih kalau saya ngomong gitu? Nah, kita sadari tidak terasa 25 tahun kita semuanya sudah naik usia, kecuali saya rasanya. Kalau pada waktu itu saya sudah mengatakan bahwa wadah ini adalah mestinya menjadi wadah perjuangan. Tapi pada waktu itu mungkin baru kita sadari, bagian dari kita, bahwa pada waktu itu adalah era Orde Baru, yang kita sebenarnya sebagai pemuda-pemudi pada waktu itu tidak bisa banyak berbuat apa-apa dalam rangka perjuangan. Jadi yang dapat kita perbuat hanyalah di bidang seni budaya, karena kita juga percaya bahwa seni, apakah itu seni musik ataukah itu seni tari, itu mempunyai bahasa yang dapat dimengerti secara universal. Jadi kita memanfaatkan bahasa kesenian itu sebagai juga untuk alat perjuangan. Sebetulnya ya, kalau dipikir-pikir sudah berbuat sesuatu, walaupun hanya bidang seni budaya terutama, tapi apa kita sudah mencoba melestarikan seni budaya kita. Jadi selain seninya, mungkin seni tari, seni musik, tapi kebudayaan kita itu termasuk tata krama, etika, unggah-ungguh kita sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian.
Di samping itu juga apa, kebudayaan kita misalnya di bidang kesehari-harian, di bidang busana. Pada waktu itu kita harus berjuang. Banyak di antara kita, terutama para putri, sudah tidak tahu lagi cara mengenakan busana, kain, kebaya, apalagi kondean. Sekarang ini aja putri-putri Jogja coba suruh kondean sekarang ora iso. Harus menunggu jasanya salon. Yo bola. Ya mas. Apa mesti ke kiri, apa ke kanan? Prakteknya juga cuman pakai kain, hebohnya 1 hari 1 malam. Yang akhirnya kainnya jadi singkrang, kedodoran, atau nggak terlalu singset dan sebagainya. Yang putra, anak-anak zaman sekarang lihat aja, apalagi kalau di Jakarta, di Jogja aja juga, apalagi Jogja sebagai kota tempat pelajar dari daerah-daerah bercampur di sini. Kan anak-anak muda sekarang itu bisanya cuma nopo, petentang-petenteng aja. Yang kamu lihat aja di berita akhir-akhir ini, coba di Jakarta tawuran antara waktu itu Universitas Kuki sama apa toh? Nah, belum lagi yang cuman beda RT apa RW, beda kampung, tawuran. Sebetulnya kita dulu melalui Bala Mardika, Suara Mardika, kita sudah menengarai itu semua dan sudah mencoba mengantisipasi itu semua. Di suatu zaman, suatu era ketika kita tidak bisa berbuat banyak lebih dari itu. Zaman dulu, pada waktu itu, era Orde Baru, mana bisa kita urusan politik? Ya apa enggak? Ya. Kalau udah mau belajar politik, pada takut dituduh PKI. Nah, akhirnya buta politik. Hanya melalui Bala Mardika dan Suara Mardika lah bisa sedikit-sedikit dicoba ke anak-anak muda yang kalian semua ini beruntung juga masuk ke situ. Sedikit-sedikit dibuka kesadaran politiknya. Maksudnya politik bukan anti politik, tapi kesadaran untuk bernegara dan berbangsa. Bagaimana kamu dididik untuk membela Indonesia, menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara lebih dari masalah pribadi, kepentingan pribadi. Nah itulah adik-adik sekalian, nggak terasa kalau dulu saya sebagai katakanlah pamongmu, sebagai orang yang lebih tua pada waktu itu ke kalian, sekarang sebenarnya giliran kalian yang sudah beranak pinak ini. Bahkan saya nggak tahu kalau Bala Mardika, kalau anak Suara Mardika wis ono sing duwe cucu loh. Ada? Belum ya? Hampir ya. Ini anak saya baru.
Nah, sekarang ada kalau tadi diminta saya di sini kasih sambutan, mungkin juga kasih nasihat. Nasihat itu adalah kamu sebagai orang tua sekarang harus mendidik anak-anak kalian ke situ. Jangan mubazir jadi orang tua. Ketahuilah bahwa sejak dulu sampai sekarang ini yang disebut orang tua Indonesia, maksudnya orang tua ini parents ya gitu, atau orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, katakanlah 99% orang tua Indonesia adalah orang tua yang tidak siap menjadi orang tua. Ya cuman ini aja, dulunya cuman kalau enggak istilahnya apa tuh, ada istilah atau lain, istilahnya K3. K3 itu KKK. Singkatan apa tuh K3? Kan kawin karena kecelakaan. Kalau saya nggak kecelakaan, cuma lupa mencabut. Soalnya nggak masalah soal kakaknya itu, asal dia memang sebelumnya sudah siap untuk jadi orang tua. Saya bahkan yang nggak itu karena memang ingin cepat kawin aja, tapi nggak siap. Nggak siapnya itu terutama bukan nggak siap terhadap istrinya, belum bisa ngasih makan, belum bisa ngasih nafkah atau apa, bukan. Artinya dia punya anak turunan itu tidak siap orang tuanya itu menjadi pendidik anak-anaknya. Akhirnya, ini maaf aja, katakanlah 80 atau 90% manusia Indonesia itu, ini maaf aja ya, adalah kualitasnya adalah kualitas sampah. Kebanyakan manusia Indonesia adalah sebetulnya sampah masyarakat. Ini maaf deh kalau agak itu, tapi ini buat apa ya? Coba kalian sadari, dan doa saya, janganlah kalian menjadi bagian dari sampah itu. Dan kewajiban kalian adalah mendidik anak-anak kalian supaya jangan kasih jadi sampah buat Indonesia. Maksudnya sampah di sini adalah banyaknya penduduk nambah tapi tidak berkualitas sebagai manusia. Ya, cuma menu-menuin aja, akhirnya bikin repot pemerintah. Akhirnya pengangguran di mana-mana, orangnya, artinya sampah itu artinya orangnya tidak produktif, tetapi alih-alih malah jadi konsumtif. Lihat aja mentalnya orang Indonesia soal kerjaan adalah apa? Wah bingung nih, nyari kerjaan, nyari lapangan kerja. Semua pikiran itu harus diubah. Kita jangan nyari kerjaan, tetapi apa? Menciptakan pekerjaan. Nah inilah yang kalian harus didiklah anak-anak kalian. Dan nomor satu pendidikan di sini adalah yang juga jarang sebetulnya dikenal sama rakyat Indonesia adalah namanya rakyat Indonesia
Tapi coba dihitung statistik nih, berapa persen sih dari rakyat Indonesia yang mengenal tentang Indonesia dan keindonesiaan? Nggak tahu kebanyakan. Berapa banyak sih dari rakyat Indonesia yang mengenal tentang Pancasila? Yang maksudnya Indonesia dan keindonesiaan adalah berapa banyak sih rakyat Indonesia yang tahu tentang sejarah Indonesia? Berapa banyak sih rakyat Indonesia yang mengenal tentang kebudayaan Indonesia? Itu jadi PR kalian, wahai orang tua-tua ini. Tuh loh, jadi jangan malu-maluin Bala Mardika. Kualitas orang tuanya, apa namanya, tempaan Bala Mardika jadi orang tua yang gak berkualitas. Gitu loh. Jadi anak-anak kalian tuh perkenalkan sama Indonesia dan sejarahnya. Apalagi sialnya kita ini sebagai bangsa, goro-goro Orde Baru, pimpinan sopo wes sendiri deh. Gara-gara Orde Baru itu sejarah kita banyak dipelintir, Pancasila banyak dipelintir. Jadi apa yang diajarkan di sekolah, mulai dari kalian ini kan ketika bersekolah sudah masuk era Orde Baru. Artinya program pendidikannya itu adalah produk Orde Baru. Jadi asupan yang kamu dapat ilmu di sekolah itu programmingnya Orde Baru, di mana pelajaran sejarah di situ sudah dipelintir. Jadi anak-anak Indonesia itu tidak mengenal sejarah Indonesia yang benar dan utuh. Termasuk bagian dari sejarah itu, anak-anak Indonesia tidak tahu yang namanya tokoh sosok Bapak bangsa kita, Bung Karno, secara benar dan utuh. Mungkin ada di antara kalian karena bapaknya, ibunya gitu didik gitu, oh memperkenalkan Bung Karno misalnya. Mungkin apa yang diperkenalkan itu betul informasinya, tapi banyak juga yang nggak utuh gitu. Nah inilah, nah perkembangan politik misalnya, supaya kalian tahu aja bahwa sekarang tuh istilah kita ya, kalau mau jujur ini menyangkut sejarah, kan kita nyebut Gestapo, Gerakan September 30, dan dulu wajib dalam penulisan kan Gestapo garis miring PKI. Kalau kamu benar-benar belajar sejarah sebenarnya yang makin hari makin diungkap, sudah tidak benar bahwa kalau nulis Gestapo itu harus garis miring PKI. Itu bisa-bisa saja. Kalau saya cuma nginin usulnya Pak Subandrio. Pak Subandrio itu adalah menteri, dulu istilahnya Waperdam, zamannya Bung Karno sampai terakhir kan, sampai tahun 66 gitu. Waperdam itu singkatan Wakil Perdana Menteri, karena memang dulu ada jabatan itu. Ada 4 Waperdam, 3 adalah Pak Subandrio, Pak Lemena, sama Pak Hairul Saleh.
Nah, Pak Bandrio itulah salah satunya. Beliau sekarang sudah almarhum, tapi sempat menulis kesaksian beliau tentang yang disebut gerakan 30 September itu. Malah beliau di situ nulis, kalau intinya adalah kalau saya jadi saksi ini, malah lebih pantas disebut itu adalah Gestapo garis miring Soeharto. Nah, kenapa? Dia juga bukan ngomong soal apa? Soal karena mungkin dendam, bukan. Di situ dia jelaskan kenapa saya punya alasan. Gitu. Gestapo garis miring Soeharto. Ini maaf loh kalau ada yang saudaranya Pak Harto. Bukan, ini demi sejarah, demi apa Indonesia. Ini soal apa? Sakit hati kalau keluarganya ada di apa? Kalau prinsip ini didikan nih Bung Karno nih, ya. Kalau di keluarganya Bung Karno, ibaratnya mau keluarga ke sedulur ke opo, kalau memang salah harus kita akui salah. Misalnya ya, Bung Karno tuh dulu memang posisinya tuh salah, gitu. Misalnya, aku akan terima memang salah, tetapi sebaliknya aku tahu persis bahwa Bung Karno itu boleh dikatakan suci, bersih perjuangannya, tetapi dikhianati dan difitnah, maka seolah-olah menjadi Bung Karno orang kesakitan, orang yang salah. Itu kubela bisa-bisan. Bukan karena beliau ayahku. Siapapun dari kalian, misal satu saat kita berjuang buat Indonesia dan kalian benar, tetapi ada kelompok atau apa lain yang mempersalahkan kamu, menista kamu dan sebagainya, oh tak bela sama jiwa ragaku. Demikian juga harapanku di keluarga Pak Harto pun demikian. Mestinya kalau ada pengadilan sejarah gitu, dunia gitu, Pak Harto dalam posisi salah, mestinya keluarganya pun harus menerima itu. Gitu. Nah, kenapa aku ngomongnya sampai ke situ-situ? Ini contoh soal Gestapo aja. Kalau istilah Bung Karno dulu sebelum bukan Gestapo, Gestok adalah gerakan 1 Oktober. Soal Gestapo saja ini sampai sekarang belum dibuat clear kan? Nah, nanti gimana caranya kamu ngasih tahu anak-anak kamu, mendidiknya sejarah? Kalau anakmu mulai nanya, Mak, Pak Gestapo kok toh? Nah, kalian nggak bisa. Nanti kalian kena menutupi malu, nggak bisa lain. Ini aja apa? Ya, Gestapo itu dilakukan oleh orang-orang PKI coba dulu. Mau nyari apa cepat selesai aja gitu kan, jawab. Sama aja kayak orang tua ditanya kan, Bu, Pak, adik kecil ini datangnya dari mana sih? Oh, itu burung bango yang bawa. Gitu kan. Nah, itu contohnya bahayanya sampai masa sekarang ini, banyak yang belum terungkap. Dan buku sejarah pun walaupun sudah era reformasi masih belum
ada apa, revisi. Kalian kan dulu juga belajar sejarah. Bung Karno apa sih? Paling yang menonjol cuma dua. Satu, proklamator. Kedua, presiden pertama Republik Indonesia. Seolah-olah Bung Karno nggak punya nilai lebih dari itu. 3 Mas Bandara. Oh tidak, karena bandara pun Bandara Soekarno-Hatta. Sayang Mas Bung Karno. Ini kejadian ya, dari beberapa yang ku kenal. Generasi sekarang itu gara-gara Bandara Soekarno-Hatta, dikiranya Hatta itu bagian apa namanya Soekarno, kayak kan Gentur Wisnu Baroto itu memang namanya kan, katakanlah Gentur Wisnu gitu. Nah dikiranya Soekarno tuh namanya Soekarno-Hatta. Banyak loh. Coba deh kamu tanya-tanya sama anak-anak sekarang nih. Ibaratnya kayak Soekarno bin Hatta gitu kan. Nah sekarang asal kamu tahu aja, karena kamu kan udah gede-gede, udah orang tua. Itu pun juga politik orde baru. Setiap menjelang pemilu, pasti pemerintah pada waktu itu ada berbuat sedikit apa untuk Bung Karno. Contoh, pemilu zaman Orba kan tahun 71 ya. Ya, tahun 71 pertama kali pemilu zaman Orba tuh. Itu belum. Tapi tahun 70 apa gitu. Kurang tahun tuh terus 76 kalau nggak ya. Tahun 75 nya itu kan menjelang pemilu 76 apa yang diperbuat oleh pemerintah? Memugar makam di Blitar. Itu nyari simpati bahwa dia tahu pengikut Bung Karno masih banyak. Maka seolah-olah wah ini ternyata si Orba ini nih menghargai Bung Karno, makamnya dipugar malah dibuat pakai apa bangunan lah 76 lah katakan pemilu, habis itu tambah 5 tahun 81 82 ya 82 itu lali. Apakah yang 82, apakah yang 86? Itulah Bandara Soekarno-Hatta. 85 malah mulai operasi kan Soekarno-Hatta Terminal 1 tuh. Ngantek pesen lampunya itu kan di ini kan sopo? Harma. Ayo. Pesenannya Orba. Iya, ada makam Bung Karno kan dikasih lampu gede. Nah, tapi nggak apa-apa ya Mak ya, oke-oke aja, dapat pesanan banyak. Terus tahun berapa? Habis 86 91-an lah ya pemilu 92-an gitu. Nah sebelumnya itu Bung Karno dikasih gelar sama bintang apa pahlawan proklamator. 97 udah mulai ini deh apa wes udah peristiwa ini udah mulai 27 Juli lah Mbak wes gitu. Ini supaya kamu tahu aja, kita kan flashback kan nih. Di sini kan kayaknya seolah-olah ya cuman nari-nari aja.
Karena saya pun waktu itu bikin Suara Mardika, dalam hatiku pokoknya aku bikin dulu organisasi, tapi sebenarnya dalam hatiku aku pengennya tuh bikin partai. Apa enggak? Karena nggak boleh. Zaman dulu posisiku bahaya loh, salah langkah dikit aku bisa ibaratnya mati konyol. Jadi apa mati, kalau mati kelihatan dalam rangka apa perjuangan atau itu kan it's okay kan matinya gitu. Tapi mati konyol, bisa aja kode toto tergeletak di jalan gitu. Oh kecelakaan. Ini soal kamu tahu aja. Dan zaman dulu sampai sekarang tuh orang kalau bilang politik tuh kotor loh, itu kan bikin supaya anak-anak muda Indonesia buta politik. Udah deh nggak usah politik-politikan, politik tuh kotor loh, politik tuh jahat. Sebetulnya jahat atau kotor itu bukan politiknya, tapi menungsone. Kalau manusianya nggak bermoral, ya bisa jadi jahat. Nggak saya rasa itu ya selebihnya kalau mau kita nanti ngobrol-ngobrol bisa. Tapi inti saya bahwa Bala Mardika tetaplah kita pertahankan untuk selamanya. Amin. Dan harus kalian sadari bahwa Bala Mardika itu hanyalah sekedar, waduh sekedar, hanyalah sekedar suatu alat, kita manfaatkan sebagai alat. Buat apa? Alat perjuangan kita. Dalam rangka apa? Membela atau apapun untuk Indonesia. Nah jadinya ini dilestarikan lagi, terima lagi lah menurut usulanku generasi demi generasi selanjutnya. Tetapi sekarang aku minta bobotnya itu lebih ditambah. Kita sudah alhamdulillah dalam alam yang lebih bebas. Malah sebagian dari kita saking bebasnya kebablasan. Kalau bebasnya kita adalah bebas terpimpin, seperti halnya demokrasi terpimpin. Jadi kita nggak bakal kebablasan. Apa yang mimpin kita, apa yang menjadi guidance kita, pemandu kita, itu adalah, ini aku minta nih sama Pak Ketua, yang kita harus pegang adalah untuk Bala Mardika adalah nomor 1 Pancasila beserta, ini nggak boleh nggak nih, Pancasila dan ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno bisa diurai, apakah itu yang disebut Marxisme, apakah itu yang disebut Trisakti, Manipol Usdek atau apa. Nah itu kalian pelajari ya, itu yang jadi pegangan. Dan malah kamu nganjurkan ke seluruh anak-anak Indonesia itu harus belajar tentang politik, artinya belajar tentang tentang kenegaraan dan masalah bangsa. Politik itu sebetulnya salah satu cara antisipasi permasalahan yang dihadapi oleh negara dan bangsa. Sebetulnya kan itu kan, ya udah, jadi kayaknya begitu.
Dan kalian sendiri jadi orang tua jangan malu-maluin. Kalau sekarang mungkin udah ngerasa ketinggalan karena dari dulu nggak belajar politik, nggak belajar tentang tata negara dan kebangsaan sejarah Indonesia, sekarang belajar supaya bisa jawab pertanyaan anak. Sama juga kamu ngajarin anak-anak kalian gitu. Di samping itu memang masih sangat penting soal kebudayaan kita. Karena itu kalau ajaran Bung Karno adalah Trisakti. Sopo sing ngerti Trisakti? Trisakti itu intinya tiga hal, 3 bidang deh. Satu, soal politik. Ini butir satu adalah berdaulat di bidang politik. Tandanya kita berdaulat itu adalah di dunia internasional kita berpolitik bebas aktif. Itu politik. Kedua, soal ekonomi. Bunyinya adalah berdikari di bidang ekonomi. Itu maksudnya supaya kalian juga mendidik anak jangan konsumtif, produktif. Jangan cuma beli barang buatan luar negeri atau bidang jasa luar negeri, enak-enak nongkrong di McD, Kentucky Fried Chicken, pemane, kafe-kafe, clubbing. Itu kan duitnya dari kamu, kan ke pusat itu. Kan di sini ada franchise. Di sini sopo, misalnya Juragane McD. Nah, Juragane Kentucky sopo. Nah dia dapat untung karena kamu banyak nongkrong di situ. Nanti kan dari untungnya Pak Juragan McD ini bagi deh, kamu ngambil berapa persen, bos besar di pusatnya ya di dalamnya di Amerika dapat berapa. Anak-anak tuh nggak tahu soal ginian. Akhirnya punahlah, tersingkirlah ayam bok bedek. Suharti pun dibuat ini adu domba, Bu Suharti karo suaminya. Iya kan? Nanti buat apa? Gosip. Untung aja Amerika belum bikin gudeg. Kalau udah bikin gudeg, bawa Juminten sama bawa siapa itu yang Juminten nama siapa sih yang enak? Nah, Bujum tergusur. Bisa aja sopo ya jadi apa? Enggak apa? Gudeg Julia. Enggak. Gudeg Jelo. Ya gitu. Itu kalau orang nggak dikasih tahu tentang anak-anak nggak ngerti. Padahal itu kan itu cerita sungguhan gitu loh. Bahwa kalau kita nggak ngerti tentang bangsa gitu, di bidang ekonomi gitu-gitu, kayak kita jeans gitu ya. Aku nih juga penggemar jeans gitu. Nggak apa-apa, asal paling nggak ketika kita memakai itu tahu kenapa saya pakai jeans. Bahwa kita jadi seorang nasionalis, bukan jadi orang yang sempit, narrow minded itu picik, jadi anti sama barat. Enggak, tapi kita tahu masalah jadi bisa menyeleksi. Dan jeans pun ya kalau bisa nggak perlu merek asing.
sekarang pabrik tekstil Indonesia udah bisa bikin jeans. Nah, aku sih nggak keberatan lo pakai jeans madein kaki 5 yang jual-jual. Nggak percaya. Percaya kan? Percaya. Ada jin Bang Marijan. Nah, Oke loh tuh. Nah, ya jadi yang terakhir adalah tadi Trisakti ketiga di kebudayaan. Bunyinya adalah berkepribadian di bidang kebudayaan. Kalau kebudayaan kita runtuh dalam kehidupan sehari-hari, orang udah kebarat-baratan, unggah-ungguhnya udah hilang, udah deh runtuh yang namanya Indonesia. Nah, ini tugas kalian, notabene adalah tugas dari Bala Mahardika sebagai suatu organisasi yang memang kandungan niatnya ketika didirikan adalah untuk dan demi Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sampai 25 tahun ini, alhamdulillah seluruh anggotanya dalam keadaan yang baik-baik aja dan tidak pernah ada masalah, alhamdulillah. Dan kami juga bangga juga Mas, Bala Mahardika masih tetap Bala Mahardika, bukan Gentur Sioto Sosada, bukan. Itu bedanya mungkin sedikit, kita agak punya rasa kebanggaan sedikit dari Bala Mahardika, tidak merubah nama, masih tetap Bala Mahardika, masih bisa eksis sampai dengan angkatan 18 sampai saat ini. Dan alhamdulillah juga yang sudah mempunyai anak seperti kami-kami ini juga anak-anaknya juga lo aja kali lo aja kali. Alhamdulillah kita juga sudah seperti salah satu kita juga teman-teman kita juga sudah bisa menciptakan wira swasta. Di sini juga banyak Mas teman-teman kita yang berwira swasta dan bisa mempekerjakan karyawan seperti di sebelahnya Mas Guru tuh Mas, itu perancang top Jogja tuh Mas. Itu juga alhamdulillah teman-teman kita juga sini banyak yang wira swasta. Iya. Dan di Jogja juga teman-teman kita juga cukup menjunjung tinggi nama Bala Mahardika, juga alhamdulillah tidak pernah bermasalah satu apapun, dan kita tetap menjunjung kreativitas kesenian budaya Indonesia Mas. Itu aja. Wawan dong laporan. Oke. Soal cerita soal Bala Mahardika. Oke. Nah, itu juga nanti sebentar lagi pada saat ini kan Mas Wawan ini yang menggantikan Mas Gentur Mas. Jadi dari mulai angkatan 10 sampai dengan 18 gimana dia bisa eksis, mungkin akan sedikit bercerita dengan Mas Guru. Mahardika mungkin ini suatu bentuk apa ya? Sebenarnya nggak kepikiran sama sekali saya ada penghargaan semacam ini. Namun ini semua saya dedikasikan untuk teman-teman semua. Bala Mahardika dan Bala Mahardikawati yang selama ini meskipun saya tidak aktif terjun langsung ke Bala Mahardika, namun saya tahu hati perasaannya masih di Bala Mahardika. Saya kira tepuk tangan semua untuk ya, mungkin saya dalam kesempatan yang baik ini, yang sebelumnya mungkin kami hanya mengenal nama, mengenal foto, belum pernah berjumpa dengan senior-senior. Dalam kesempatan ini kita bisa kumpul, tahu namanya, tahu wajahnya, orangnya langsung. Ini suatu kebanggaan ya bagi kita. Dan mungkin saya bisa sedikit cerita tentang kondisi dari Bala Mahardika yang sampai saat ini ya alhamdulillah bisa berumur 25 tahun. Sedikit banyak kami secara langsung terjun mengurusi Bala Mahardika sejak tahun 89 ya. Saya masuk di Bala Mahardika.
masih SMA dulu, terus ya sampai sekarang masih diberi kesempatan terus untuk misalnya membina dan juga meneruskan apa yang dulu diceritakan oleh Mas Guntur, Mas Dery, Mas Guru juga untuk berkiprah berjuang di bidang seni budaya ya. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa untuk saat ini memang tidak, kondisinya memang agak berbeda dengan yang terdahulu, mungkin karena memang keadaan yang menghasilkan kami juga menyesuaikan dengan perkembangan, dimana untuk terutama untuk rekrutmen anggota memang kami tidak seperti dulu misalnya harus dengan penerimaan secara rutin setahun sekali. Kita memang kebutuhan, kalau kita dirasa kita memerlukan, kita baru audiensi ya, terus kita latih, kita bina untuk menjadi penari. Sampai saat ini kami juga udah 18 angkatan. Yang terakhir ini memang belum ada pelatihan. Nanti kita sampaikan ke semua anggota ini bagaimana untuk yang akan datangnya. Saya kira mungkin gambaran saya dari besar seperti itu. Nanti mohon masukan atau mungkin juga apa yang perlu kita benahi untuk Balamahardika ke depan dari teman-teman semua senior untuk kebaikan Balamahardika yang akan datang. Saya kira dari saya cukup seperti tadi. Mohon pemasukan dari teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Wawan. Kita juga berterima kasih teman-teman di sini. Kami senior dari angkatan 2. Terima kasih kepada Mas Wawan untuk yang masih tetap ingin agar Balamahardika tetap ada. Untuk itu sekarang Mas Guru masih muslim kan Mas ya? Oke, alhamdulillah. Kita mulai aja kita menampung di sini bagaimana saran dari teman-teman semua yang ada di sini. Ini semua alhamdulillah Mas, semua angkatan ada Mas, dari angkatan 1 sampai 18 semua hadir di sini walaupun hanya perwakilan karena memang ruangannya terbatas. Mungkin besok bisa hadir semua Mas besok malam. Nah, 18 ya Pak, 18. 17 itu 18 ada. Tuh, 18 ada. Berdiri. Terakhir 15. Oh 15 ya 16 ya Pak. Oh 16. 16 berdiri, 16 berdiri. Ya silakan berdiri. Tes. Duduk berdiri. Mungkin kita waktunya juga nggak panjang malam ini karena waktu juga udah malam. Mungkin gimana caranya kita bisa itu penting. Itu pertama. Yang kedua, inventory. Saya lihat di mailing list kita, di email-email yang ada, itu namanya itu sih lengkap ya. Cuman alamatnya banyak nggak tahu di mana, kondisi teman kita tuh sekarang seperti apa, masih hidupkah atau sudah pergikah, ya kan? Apakah anaknya bersekolah atau tidak kita pun nggak tahu. Yang kita tahu yang kumpul-kumpul di sini kan yang secara ekonomi kita mapan atau setengah mapan. Teman-teman kita yang susah kita kan nggak tahu. Itu. Nah ini inventory yang penting. Jadi mudah-mudahan Mas Wawan, ini satu misi yang berat juga. Kita perlu menginventori jumlah anggota kita mulai dari angkatan 1 ke angkatan sampai angkatan 18 satu persatu. Syukur-syukur sampai dengan kondisi sosial ekonomi dia sekarang. Kenapa? Saya punya pemikiran begini. Waktu pertama kali saya mendapat informasi akan diadakannya acara ini, beberapa teman telepon saya, lu nyumbang dong. Nyumbang berapa? 10 juta kah? 20 juta kah? Gitu kan. Saya pikir buat apaan? Jadi saya usul di situ, lebih baik misalnya kita bisa mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Kalau kita punya inventory, kita misalnya bikin Balamahardika Foundation misalnya, ataupun tidak bikin foundation, tetap organisasi ini punya kas. Kita mulai melihat teman-teman kita dari masa lalu yang kurang beruntung.
Mungkin saja tidak tertutup kemungkinan teman-teman kita ada anaknya yang nggak bisa bersekolah misalnya. Ada anak-anak yang pintar nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Itu kewajiban kita untuk bantu. Itu pentingnya inventory. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa bantu mas. Kayak tadi saya dengar, saya kelewat tadi siang ada teman kita yang menderita stroke. Nah, dia pasti perlu bantuan. Paling tidak perlu bantuan moral dari kita. Misalnya setiap hari kita gantian kirim SMS ke dia, itu sudah suatu hal yang sangat berarti untuk dia. Tiap hari kita gantian misalnya kirim SMS, mudah-mudahan cepat sembuh, kami ikut berdoa, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Seperti tadi saya dengar dari luar, tadi Mas Guntur bilang, memang secara biologis kita tidak bersaudara. Tapi secara apa loh kita bersaudara? Secara apa kita bersaudara? Historis kita bersaudara. Iya. Jadi dua hal itu, pertama kita harus punya kandang, yang kedua kita harus punya inventory. Nah, tidak bisa orang bertahan puluhan tahun sendirian. Ide satu orang juga terbatas. Jadi itu harus ada regenerasi. Jadi teman-teman yang sekarang memimpin atau yang menjadi senior di Bala Mardika Jogja atau yang dituakan, itu mulai menularkan ilmunya. Dilihat dari adik-adik itu yang punya bakat menonjol, itu dididik kalau perlu secara khusus. Mungkin suatu saat bisa Mas Kentur atau siapa gitu senior-senior menurunkan ilmunya. Mas Jari misalnya bagaimana cara bikin kipas misalnya kan. Teman beberapa hari yang lalu sudah hafal dengan nama itu karena menitipkan sebagian dana yang lebih kepada saya untuk bisa mewujudkan acara ini yang kita sudah merencanakan sekitar berapa ya Mas? 3 bulan yang lalu ya mungkin. Ya, saya angkatannya terus terang saya lupa. Saya mohon maaf. Tetapi mengganggu terus. Saya dulu diajak kakak saya Mbak Retno yang lebih dulu aktif di Bala Mardika, memang lebih yang itu yang paling cantik menurut saya. Beneran diseneni. Tapi beliau memang lebih luas, lebih wanita lah daripada saya. Tetapi walaupun saya cuma aktif sangat-sangat sebentar, tetapi saya syukur alhamdulillah banyak mendapatkan hal-hal yang baik, terutama percaya diri, saya bisa tampil di muka umum dan sebagainya. Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, terutama mungkin Mas Guru, Mas Gentur, Mas Jari, dan sesepuh lainnya, saya sangat ingin mempertahankan Bala Mardika. Sangat ingin. Calon ketua. Jadi. Nanti saya teruskan nanti aja ya Mas. Karena saya mempunyai masa depan. Masa depan saya adalah kedua anak saya yang sekarang masih kecil-kecil, masih SD kelas 5 dan kelas 3. Saya kalau orang Islam bilang itu titipan ya, titipan dari Allah. Saya harus bisa menjaga, saya harus bisa menjaga dan menjaga. Saya tidak bisa membentuk mereka, apa yang saya mau, kamu harus jadi seperti ini, saya tidak bisa, tapi saya hanya bisa menjaga. Kalau ada Bala Mardika, organisasi ataupun kumpulan pemuda yang bergerak di bidang seni, saya sangat mendukung. Karena menurut saya, orang-orang yang mempunyai ataupun mengenal yang namanya seni, mempunyai kepekaan yang sangat tinggi, kepedulian yang sangat tinggi, sensitivitas yang sangat tinggi. Karena banyak hal yang harus kita selamatkan di masa depan.
Jadi itu aja. Kalau nanti bentuknya seperti apa, mungkin bisa kita bicarakan lagi. Namun Mungkin bisa usul dan mungkin perkumpulan atau apa ya, yang basicnya seni. Arisan saya pikir tidak terlalu penting. Sudah banyak arisan di luar. yayasan, mungkin yayasan Bala Mardika atau paguyuban lawak kalau yang Kalau lawak ketuanya Mas Luki, ketuanya Mas Tekot. Saya kira tetap berbasis seni ya, karena itu tadi orang yang mengenal seni mempunyai kepekaan yang tinggi. Amin. Mas Tekot. Sudah. Sambon. Oke, selanjutnya mungkin kita lebih mengarah pada saran. Terus lah, momentum 25 tahun ini adalah awal dari momentum kedepannya menjadi Bala Mardika yang bagaimana gitu loh. Mungkin menjadi lebih dari Bala Mardika lebih profesional atau apa. Walaupun sekarang sudah profesional atau akan dibentuk suatu yayasan atau bagaimana, mungkin saya memberi 3 orang lagi, mungkin waktunya jangan terlalu lama, jangan terlalu berbelit-belit, langsung aja to the point aja. Akan kemana ini Bala Mardika? Mungkin ada yang lain, silakan. Kita memberikan suatu masukan, kita sudah 25 tahun. Tetapi permasalahan apa yang terjadi pada saat ini kita tidak semuanya tahu. Kendala-kendala apa? Harapan kita mungkin terlalu mulu. Oh, nak ingin bertahan terus dan berterus. Tetapi untuk kita terus itu, kita harus bisa menyelesaikan dulu permasalahan apa yang sekarang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi ya, pada saat ini kita tidak bisa rutin setiap tahun menerima seperti kalau tahun-tahun sebelumnya ya, kita selalu ada penerimaan, ada tes, ada pelantikan itu setiap tahun. Nah sekarang Mas Wawan ini mengalami kendala di mana sampai dengan angkatan ke-18 ini, Mas Wawan ini angkatannya apa? Faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Karena kita melihat daripada generasi sekarang bukan tidak seperti generasi-generasi yang dulu mungkin ya, yang sekarang sudah lebih kalau untuk melihat apa untuk berorganisasi, diajak berorganisasi aja udah susah, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Guru misalnya di dalam mendidik anak dan sebagainya. Itu sekarang itu sudah tidak seperti yang apa namanya pada waktu itu. Jadi kalau menurut saya, kita memberikan suatu masukan, kita sebenarnya tadi harus mendengarkan dulu permasalahan apa sejauh ini, permasalahan apa yang dihadapi, kendala apa. Karena kalau kita berharap bahwa Bala Mardika ini harus tetap eksis, harus tetap terus, otomatis harus ada kepengurusan yang benar-benar solid lagi. Gimana kalau Mas Wawan cuma berjalan sendiri tanpa ada yang mendukung? Terakhir ketika saya masih berada di sini, saya membantu Mas Wawan juga. Tetapi ketika saya balik ke Surabaya, mungkin Mas Wawan berjalan sendiri, dibantu mungkin teman-teman yang ada di Jogja. Nah, mungkin harapan kita yang pertama adalah rekan-rekan yang ada di Jogja, karena Bala Mardika berdiri di Jogja. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita yang di Surabaya, kita yang di Jakarta, di Balikpapan maupun di mana aja, mungkin berapa setahun sekali atau adakan pertemuan rutin seperti itu. Yang jelas itu yang terlepas tadi seperti yang dikatakan Mbak Meni, nggak usah arisan tapi rutin, pertemuan rutin tahunan atau berapa tahun sekali kita harus rutin. Itu yang terpenting di situ dulu yang pertama. Kemudian ya itu tadi, karena dari situ kita tahu setiap tahun, setiap pertemuan itu permasalahan apa yang terjadi pada saat ini, permasalahan itu. Saya rasa hanya itu ya. Cuman harapan ya sama seperti teman-teman yang lain. Harapannya saya bangga banget karena di Surabaya saya juga sering mempromosikan, dalam artian saya dulu di Jogja seperti ini, Bala Mardika, sampai sekarang pun lagu Damai juga masih ingat. Tadi sampai sempat kita siaran di radio ya Mas Diari sama semua teman-teman, kita nyanyi lagu Damai, luar biasa sekali. Mungkin hanya itu Mas yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kita udah berjalan kurang lebih berapa Pak Aldrin? Berapa orang? 20-an ya? 20 orang. Di sana kita nunjuk, kalau di Jakarta tuh pengurusnya tuh Pak Aldrin sebagai ketua, Bu Retno sebagai sekretaris. Jadi beberapa bulan sekali kita ketemu, ngobrol-ngobrol aja, walaupun
ngalor ngidul. Sebetulnya yang intinya tuh kita ngobrolnya cuma setengah jam, yang 4 jam tuh cekakaan gitu. Tapi yang penting kita tuh silaturahminya, itu yang akan kita jalin, silaturahminya. Mudah-mudahan dengan adanya kita paguyuban seperti itu, atau apalah nanti istilahnya, itu kita bisa membina hubungan silaturahmi kita menjadi ke depan, dan bisa diwujudkan dalam bentuk kita membuat seminar atau kita membuat pagelaran atau apalah. Untuk yang alumninya ya. Nah, kalau malam ini tuh saya ingin alumninya tuh bagaimana ini? Apa kita mau hanya 25 tahun ini terus berhenti bubar, atau mau terus untuk kita membuat para alumnus yang kita udah nggak lihat lagi angkatan ya, semuanya sama. Kalau udah alumnus kan semua sama ya. Tapi kalau yang angkatan mungkin masih, yang aktif itu masih ada angkatan. Gitu Pak Luki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Bala Mardika itu tidak ada alumnus, Mas. Karena kita tidak pernah tamat. Jadi kalau saya usul, kita tetap anggota Bala Mardika. Anggota nomor 1 sampai nomor 10.000. Cuman ada yang aktif, ada yang non aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dulu dipanggil Lia Amalia, tapi sekarang Lia Mustafa. Angkatan saya angkatan tua ya, angkatan awal. Kebetulan di sini apa yang kita rangkum, kalau kita ngobrol banyak tentang ke depan, mungkin kita semua ada setuju dan tidak setuju tentang ke depan apa dibentuknya Bala Mardika untuk seterusnya di sini. Sebab apa? Ada sebagian mungkin hanya lips di sini saja. Jadi yang kita harapkan di sini sebetulnya kalau memang akan dibentuk maksudnya jelas sudah ada bahwa organisasi ini sudah ada, sebetulnya yang diperlukan adalah pengembangan Bala Mardika itu sendiri.